Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Bapak Ahmad Sadikusumo, Kepala SMP Negeri 5 Ngadirejo yang kami hormati, Bapak Ibu Guru SMP Negeri 5 Ngadirejo yang saya hormati, Bapak Ibu TU atau staf SMP Negeri 5 Ngadirejo yang saya hormati. Untuk pertemuan kali ini, marilah kita senantiasa mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita telah dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada halangan suatu apapun. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak lupa sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita sebagai umat Islam menuju ke jalan yang benar, dengan harapan kita akan mendapatkan syafaatnya nanti di yaumul kiamah. Amin. Baiklah Bapak Ibu sekalian, saya di sini sebagai calon guru penggerak angkatan 9 yang pada saat ini telah mengikuti pendampingan dan juga pembelajaran pada guru penggerak. Ini adalah salah satu modul yang akan kami sampaikan, yang akan kami diseminasikan atau tularkan kepada Bapak Ibu guru, yaitu tentang budaya positif. Budaya positif di sekolah ini bisa dilakukan dengan aksi nyata yang nanti diterapkan di dalam proses pembelajaran kita ketika berada di kelas. Yang pertama adalah penyebaran pemahaman budaya positif kepada rekan guru di SMP Negeri 5 Ngadirejo Satu Atap. Jadi saya menyebarkan atau menyampaikan budaya positif ini di SMP Negeri 5 Ngadirejo Satu Atap bersama dengan Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu guru yang lainnya. Nah, sebelum kita berlanjut, kita perlu paham dulu bahwa menurut Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional, itu tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi menurut teori dari Ki Hajar Dewantara, kita sebagai guru, sebagai pendidik itu tidak bisa membentuk, oh anak ini harus menjadi apa, anak ini harus begini, tetapi kita hanya diwajibkan untuk menuntun sesuai dengan teori yang disampaikan bahwa sebagai guru itu ada 3 tahapan: ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tuturi handayani. Itu artinya ketika kita berada di depan siswa, ketika kita membimbing siswa, itu harus bisa menjadi suri tauladan atau contoh. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, ketika kita berada di tengah-tengah, kita harus ikut juga di dalam memprakarsai suatu perbuatan atau budaya positif. Kemudian tuturi handayani, ketika kita berada di belakang siswa tersebut, kita harus mampu dan mau untuk mengarahkan anak tersebut menuju ke arah yang lebih baik pula. Bapak Ibu sekalian, Ki Hajar Dewantara juga mencontohkan perbandingannya
yaitu hidup tumbuhan. Hidupnya tumbuhan dengan petani dan hidup kita sebagai seorang guru itu dapat disandingkan oleh beliau Ki Hajar Dewantara dalam lampiran 1 dasar-dasar pendidikan. Itu menyatakan sama dengan kewajiban seorang pendidik yang menanam padi misalnya hanya dapat menuntut tumbuhnya padi dan seterusnya. Sehingga kita juga hanya dapat menuntut minat dan bakat dari siswa tersebut. Dari uraian di atas kita dapat memahami bahwa sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam. Kita hanya membimbing, mengarahkan anak-anak tersebut agar dia dapat membentuk karakter-karakter positifnya. Dengan standar nasional pendidikan, lingkungan yang positif sangat diperlukan agar pembelajaran yang terjadi adalah pembelajaran yang berpihak pada murid sebagaimana tertuang di dalam standar proses pada standar nasional pendidikan pasal 12, yaitu pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud harus dalam suasana yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif dan memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa kreativitas kemandirian sesuai dengan bakat minat dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Bapak Ibu sekalian, budaya positif yang ada kemudian harus kita kembangkan, di mana budaya positif itu adalah merupakan nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini yang sudah diterapkan oleh pemerintah adalah kurikulum Merdeka itu mengadopsi pada nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Nah, selanjutnya konsep utama budaya positif itu yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol guru. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan segitiga restitusi. Inilah konsep-konsep utama yang akan kita urai secara lebih mendalam lagi dan akan kita terapkan di SMP Negeri 5 Ngadirejo. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Bagaimana perubahan paradigma belajar? Nah, di situ di dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Jadi kalau sekolahnya sudah aman, sudah nyaman, itu dengan harapan anak-anak peserta didik itu dapat mencipta, dapat berpikir, dapat berbuat yang bertanggung jawab mandiri. Itu yang diharapkan sesuai dengan profil pelajar Pancasila tadi. Nah, berikutnya disiplin itu sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Guru harus memiliki perannya dapat mengontrol siswa. Untuk siswa dapat berbuat, dapat melaksanakan budaya positif di sekolah maupun di lingkungannya, di sekitar rumah atau di masyarakat.
Bapak Ibu Guru, saya dari tadi kok merasa seperti ada ketegangan yang melanda di dalam benak kita, bahwa kita sebagai guru itu tanggung jawabnya ternyata sangat besar sekali. Kita sebagai guru harus mampu menciptakan budaya positif, harus mampu membuat anak-anak menjadi aman dan nyaman di sekolah. Untuk itu saya berharap Bapak Ibu Guru bersama dengan rekan yang ada di sebelahnya masing-masing, kalau di sebelahnya tidak ada, di belakangnya, kita coba memikirkan Anda dan teman Anda melakukan kegiatan, cobalah buka tangan Anda. Nah, kegiatan tersebut adalah mengepalkan salah satu tangan, yang satu mengepalkan tangan, kemudian Anda membayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga. Di dalam tangan itu ada sesuatu yang sangat berharga. Di dalam kepala tangan Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga. Anda begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Nah, tugas yang teman satunya yang B itu adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan Anda. Teman Anda yang B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, merayu, marah, menggoda, menggelitik, mengiming-imingi dan seterusnya. Nah, coba ini kita pikirkan agar bayangan kita menggelitik, agar bayangan kita lebih memfokuskan diri. Kira-kira nanti apa yang akan dilakukan oleh Bapak Ibu Guru? Oke, siap. Nah, sebelum itu apakah diintimidasi kalau kita bayangkan apa yang akan kita lakukan ketika saya memiliki sesuatu, saya pegang dengan erat, ada orang lain yang ingin membuka, mengambil atau memanfaatkan apa yang kita miliki. Kira-kira sebagai seorang A yang memiliki benda tersebut, coba saya Bapak Ibu Guru membayangkan tangannya ini memegang sesuatu, kemudian dibujuk oleh orang lain untuk diambil atau dimanfaatkan. Kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Pak Bi? Kalau saya membujuk nanti pakai tolong Pak. Itu jangan bukan Pak. Oke, buat akhirnya Pak Bidi yang menjadi posisi di A, memiliki sesuatu. Ada orang lain yang ingin mengambil. Kira-kira apa yang aku mimpi ini? Kira-kira apa yang dilakukan? Apakah Pak Bidi akan membuka tangannya, memberikan hal berharga tadi untuk orang lain, ataukah tetap dipertanyakan? Kalau menurut saya yakin pada saat nanti setelah melalui suatu proses rayuan, kemudian tindakan yang lain, yang terakhir nanti karena saya penasaran dengan apa yang ada di genggaman tanah, maka akan saya paksa untuk membuka. Itu menurut saya. Memang harus dengan berbagai cara. Yang saya maksudkan ketika Pak Widi memiliki sesuatu itu dirayu dengan berbagai cara, apa yang dilakukan? Apakah memberikan atau tetap mempertahankan? Menurut panjenengan. Kalau pribadi saya orangnya enak, jadi saya harus kasih saja. Ya, terima kasih. Mungkin Bapak Ahmad Jati, bagaimana seandainya memiliki sesuatu, kemudian ada yang merayu untuk meminta?
yang saya miliki ini benar-benar pengen nggak di nanti diikuti kalau tokoh bermanfaat untuk yang lain. Jadi kalau saya lihat dulu orangnya yang mau minta pada milik saya ini, gitu ya. Kalau memang betul-betul pengen minta, pengen benar-benar merasakan ataupun memiliki apa yang saya miliki, maka akan saya berikan. Tetapi kalau memang saya lihat jalur ini rapat itu ya, maka ini tidak saya berikan. Karena ini memang sangat berharga yang saya genggam ini. Jadi bukan sembarangan ini, gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Jadi. Tepuk tangan dong. Baik Bapak Ibu Guru, ketika kita memiliki sesuatu memang itulah cerminan dari kita sebagai manusia, kita sebagai makhluk bahwa kita tidak sama, sehingga kita pun dalam memperlakukan anak kita pun seperti itu. Anak-anak tentu tidak bisa kita arahkan kamu harus A, kamu harus B, kamu harus mau, kamu harus membuka dan seterusnya. Tetapi anak memiliki pilihan sendiri-sendiri, memiliki prinsip yang harus kita hargai, yang harus kita hormati, sehingga ibaratkan kita adalah memupuk mengarahkan tadi. Itu adalah kita hanya mengibaratkan saja. Nah, di sini ketika guru itu berfungsi yang pertama itu adalah untuk perubahan. Nah, di situ ada perubahan paradigma, teori kontrol atau ilusi kontrol menurut Dr. William Glasser yang menyatakan bahwa ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini ilusi-ilusi ini tadi yang kita bayangkan bahwa kita memiliki sesuatu itu ternyata banyak ragamnya, banyak yang dilakukan oleh masing-masing individu tersebut. Nah, dari situ kita akan menuju ke disiplin positif. Apakah makna dari disiplin? Makna dari disiplin kalau kita membayangkan, kita memandang bahwa disiplin. Nah, kalau menurut Bu Ima, apa disiplin? Seperti apakah disiplin tersebut? Sesuai dengan hati nurani. Kalau Bu Atik, disiplin adalah taat dan patuh terhadap kepercayaan atau nilai-nilai yang sifatnya bertanggung jawab. terima kasih. Mungkin Pak Putih. Menurut saya yang namanya disiplin itu adalah melakukan sesuatu tepat waktu dan tepat tempat. Terima kasih. Dari 3 pernyataan tadi, melakukan sesuatu dengan ikhlas, dengan rela, dengan tepat tempat, dengan tepat waktu, kemudian ada aturan-aturan tertentu yang harus kita taati. Nah, ketika kita mengharapkan anak kita, oh kamu harus begini, aturannya ini, kira-kira anak akan semakin senang atau justru akan semakin terbebani? Nah, jelas anak-anak akan terbebani. Demikian pun kita, ketika di justice, kamu harus datang ke sekolah jam 7, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Padahal sesuatu kan pasti itu tidak akan terjadi kalau selamanya akan seperti itu. Kita mereka disiplin itu berasal dari bahasa Latin, disiplin yang artinya belajar. Kata disiplin itu
juga sering dihubungkan dengan hubungan. Padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Dalam budaya kita, makna kata disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Itu sudah jelas tidak nyaman. Nah, disiplin itu sendiri adalah kemampuan untuk memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Inilah dari program guru penggerak yang diharapkan itu diterapkan di sekolah adalah yang paling bawah ini. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa menunggu perintah dari orang lain. Ini kemauan dari dalam diri sendiri. Dan berikutnya, setelah kita memiliki kemauan dari dalam diri sendiri untuk melakukan hal-hal yang positif, maka di situ karena manusia itu memiliki beberapa kebutuhan dasar manusia itu digolongkan menjadi 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Jelas semua manusia memiliki kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian yang kedua, cinta dan kasih sayang. Nah, dari bertahan hidup kita juga membutuhkan cinta dan kasih sayang dari sesama, dari orang lain, dari makhluk hidup yang lainnya. Kebutuhan yang ketiga adalah kebebasan. Selain itu kita juga membutuhkan kebebasan. Yang keempat adalah kebutuhan kita tentang kesenangan. Berikutnya adalah kekuasaan. Nah, bagaimana manusia dalam memenuhi kebutuhan dasarnya ini? Di dalam kita melaksanakan proses pendidikan di sekolah itu ada beberapa hal yang harus kita lakukan untuk bisa memenuhi 5 kebutuhan dasar manusia yang terdapat pada diri peserta didik kita. Di sini ada sebuah kasusnya seorang ibu guru namanya Bu Ambar. Ini hanya diskusi, boleh Bu Ambar, boleh Bu Iman, boleh. Guru wali kelas 8 di SMP Pelita Hati sedang bingung menghadapi ulang salah satu murid di kelasnya yang bernama Doni. Beberapa anak di kelas 8 telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Bapak Guru, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Seandainya Ibu Dewi menjadi Bu Ambar, apa yang akan Ibu Dewi lakukan? Baik, terima kasih atas waktunya. Jika saya jadi Bu Ambar, menjadi wali kelas 8, ketika ada masalah seperti ini, kira-kira yang saya lakukan pertama kali adalah tetap menggali informasi dari teman-temannya dulu. Kira-kira si Doni ini meminta dengan paksa dengan cara apa, gitu. Kemudian yang kedua, mungkin saya akan berbicara secara private, secara berdua, mungkin dengan Doni ini. Kira-kira apa yang menjadi alasannya si Doni melakukan hal tersebut? Mungkin itu. Terima kasih.
Terima kasih Ibu Dewi. Rasanya kok tidak seimbang kalau ada yang perempuan, pasti ini harus diimbangi dengan Pak Yatno. Silakan Pak Yatno. Seandainya Pak Yatno menjadi wali kelas 8, ada murid seperti Joni, apa yang Pak Yatno lakukan? Ya, terima kasih. Seandainya saya menjadi ibu ambal, ya menjadi ibu ambal. Misalnya ada anak yang meminta paksa pada saya tentang bekal makan siang, ya, bekal makan siang. Itu saya akan menelusuri menelusuri tentang kehidupan anak tersebut. Itu menanyakan kepada keluarganya. Setelah itu kita sharing dengan orang tuanya, dan dengan cara tersebut maka kita bisa mengarahkan anak tersebut secara dari hati ke hati. Bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Yatno. Itu adalah langkah-langkah yang dilakukan oleh Pak Yatno dan Bu Dewi. Tentu saja kita sebagai seorang guru memiliki sesuatu yang kita lakukan untuk menyelesaikan setiap permasalahan pada siswa. Dan ini sangat kompleks sekali, karena yang kita hadapi itu bukan hanya satu anak, tetapi ada beberapa puluh anak. Karena kita sekolah kecil hanya beberapa puluh anak, dan itu berbeda-beda. Dan kita dituntut untuk melayani setiap anak tersebut dengan cara yang berbeda pula. Nah, dari kasus tersebut tadi Bu Dewi dan Pak Yatno sudah menguraikan bagaimana beliau menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Nah, ketika kita merujuk pada teori yang ada di depan tadi, situasi yang sedang dihadapi dua belas di atas dalam konteks penegakan disiplin positif. Disiplin positif pada anak tersebut Doni. Ibu Abah sebaiknya mencari tahu alasan Doni melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan anak yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni. Bagus yang dilakukan oleh Bu Dewi dan Pak Yatno pun sudah mencari tahu apa kebutuhan yang akan apa yang dibutuhkan oleh Doni tadi, sehingga akan tercipta komunikasi yang intensif antara Doni dan wali kelasnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, setelah kita memahami bahwa kebutuhan dasar manusia ada beberapa macam, ada 5 tadi, yaitu selanjutnya kita akan memotivasi perilaku manusia. Dalam teori motivasi perilaku manusia itu ada motivasi eksternal, ada motivasi internal. Nah, motivasi eksternal itu motivasi yang berasal dari luar diri manusia tersebut. Contohnya, untuk menghindari ketidaknyamanan, untuk menghindari tekanan dari orang lain, dan seterusnya. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi kita bukan hanya untuk menerima perintah dari orang lain ataupun memerintah orang lain, tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Artinya ada kesadaran dari dalam diri sendiri yang internal atau intrinsik. Nah, di situ dalam memotivasi perilaku manusia ada hukuman dan juga ada sanksi. Nah, seperti ini misalnya, ada beberapa kasus
sebagai hukuman ataukah konsekuensi. Yang pertama, seorang anak disuruh mencatat 100 kali di dalam buku tulisnya dengan kalimat yang sama. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Jadi kasus pertama, ada anak yang terlambat ke sekolah, kemudian oleh bapak ibu guru disuruh menulis, saya tidak akan terlambat lagi, saya tidak akan terlambat lagi sampai 100 kali di bukunya. Menurut bapak ibu, ini termasuk hukuman ataukah konsekuensi? Menurut bapak ibu guru ini hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Terlambat hadir terus disuruh lari-lari. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Guru BK langsung. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu warna hitam. Hukuman. Maksudnya murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu dan sepatunya dilepas karena tidak berwarna hitam. Berikutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kalau saya Konsekuensi. Nah, dari jawaban Bapak Ibu guru, ini jawabannya yang telah panjenengan sampaikan tadi. Yang mencatat itu adalah hukuman, lari juga hukuman, murid diminta push up juga termasuk hukuman, menggantikan kertas itu adalah sebuah konsekuensi, membersihkan tumpahan air juga sebuah konsekuensi, kemudian murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu itu juga hukuman, sedangkan lari-lari mengelilingi lapangan basket karena di situ adalah pelajaran olahraga itu adalah konsekuensi, bukan termasuk hukuman. Oke. Nah, setelah kita memahami konsekuensi tadi atau hukuman, Bapak Ibu guru harus berperan sebagai kontrol pada murid-muridnya. Nah, di sini ada posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah sebagai penghukum, yang kedua adalah pembuat rasa bersalah, yang ketiga adalah sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima ini yang sangat diharapkan adalah sebagai manajer. Ketika ada permasalahan-permasalahan di dalam kelas dengan murid itu kita harus bisa memposisikan diri menjadi 5 hal ini, tetapi yang sangat diharapkan kita bisa menjadi manajer pada murid-murid kita. Penghukum itu membuat anak menjadi takut dengan kita. Ketika sesuatu kesalahan dilakukan oleh anak langsung kita hukum. Nah, itu anak akan takut dan tidak sadar dalam dirinya. Membuat rasa bersalah ini masih bisa dilakukan untuk menggali informasi-informasi yang dilakukan oleh siswa. Sebagai teman, ini juga bisa dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan ketika seorang anak sedang memiliki masalah tertentu. Pemantau, ini juga kita harus memposisikan diri sebagai pemantau dan manajer. Nah, itulah posisi kontrol yang kita lakukan sebagai guru di sekolah. Berikutnya, keyakinan kelas. Nah, setelah kita memposisikan diri sebagai seorang guru, kontrol seorang guru, maka di situ kita harus membuat keyakinan kelas. Namun sebelum ke sini kita akan mencontohkan dulu
saya memiliki sesuatu untuk sebagai kontrol guru pada permasalahan yang terjadi pada seorang anak. Tadi hanya sekedar contoh bahwa kita melakukan sesuatu dengan cara hati-hati, bukan dengan menghukum, bukan dengan cara membentak dan lain sebagainya. Berikutnya, setelah itu kita akan menuju ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah merupakan nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama terlepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Menurut Gosu 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam intrinsik daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Jadi harus kita dasarkan dari dalam hati anak tersebut. Bagaimana menurutmu? Baiklah Indah, mari kita cari solusinya bersama ya. Indah datang ke sekolah. Tadi hanya sekedar contoh bahwa kita melakukan sesuatu dengan cara hati-hati, bukan dengan menghukum, bukan dengan cara membentak dan lain sebagainya. Berikutnya, setelah itu kita akan menuju ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah merupakan nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama terlepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Menurut Gosu 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam intrinsik daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Jadi harus kita dasarkan dari dalam hati anak tersebut. Pekerjaan akan lebih mudah kita selesaikan. Ya Pak, saya menyesal telah datang terlambat. Saya mohon maaf. Tadi hanya sekedar contoh bahwa kita melakukan sesuatu dengan cara hati-hati, bukan dengan menghukum, bukan dengan cara membentak dan lain sebagainya. Berikutnya, setelah itu kita akan menuju ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah merupakan nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama terlepas dari Murah loh, sih tak? Saya tak nak pakai loh. Salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Dani Afgan Setiawan, siswa kelas 9 SMPN 5 Dirojo 1 Atap. Saya senang sekali diajak diskusi oleh Bapak Mislanto
untuk berperilaku sabar dan saling menghargai antar teman. Saya harus bisa bersabar dan menghargai teman apabila mendapati kasus yang sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Indah Prastiawati, siswa kelas 9 SMP Negeri 5 Ngadirojo 1 Atap. Saya senang sekali diajak diskusi oleh Bapak Mislanto untuk berperilaku disiplin dan menghargai waktu. Saya harus disiplin untuk datang ke sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.